Shalom semuanya, selamat pagi, selamat bersuka cita dalam rumah Tuhan. Mari kita berdiri semuanya, kita membuka kebaktian ini. Pertolongan kita pada ibadah minggu yang kudus ini, datangnya dari Engkau Bapa, Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit bumi dan segala isinya, yang setia menjaga pekerjaannya dan tidak pernah meninggalkannya. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami berada di rumah Tuhan. Kami siap menerima berkat-berkat surgawi yang Kau sediakan untuk kami sidang Jumat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mohonkan pertolongan Tuhan untuk kami semua yang sudah hadir di tempat ini, on-site, juga dalam perjalanan. Demikian juga Tuhan pemirsa YouTube yang menonton ini. Tuhan berkati semuanya, kami boleh menikmati rahasia surgawi yang luar biasa bagi kami semua. Berkati semua hamba-hambamu yang melayani. Dari Asyur Kolektan, WL Singers, pemberitaan firman Tuhan memakai semua hamba-hambamu untuk menjadi saluran yang dikuduskan Allah, menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dan kami mau menghancurkan segala pekerjaan iblis yang mau mengganggu ibadah ini. Di dalam nama Yesus, engkau iblis pergi dan tinggalkan dari ruangan ini, dari ruangan hati anak-anak Tuhan semuanya. Dan mari Roh Kudus akan mengisi tempat kosong yang ditinggalkan iblis dan penuhkan kami dengan sukacita daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mulaikan ibadah ini. Amin. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Yes, ada sukacita pada pagi hari ini saudara. Amin. Boleh katakan dulu kanan kirinya Tuhan Yesus baik. Sambil kasih senyuman yang lebar tentunya buat kanan kiri kita semua. Yes, Tuhan Yesus sungguh baik buat kita semua. Mungkin kita menjalani minggu yang berat, minggu yang sibuk, minggu yang menyedihkan, tapi kita tahu dan percaya bahwa Tuhan mengubahkan ratapan kita menjadi tarian dan sukacita. Ada amin? Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Mari kita memuji nama Tuhan. Yes. Woo. Telah mengubahkan Tuhan ratapan kami menjadi tarian. Haleluya. Mari nyanyi bersama-sama. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh, kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Haleluya. Meskipun di dalam kesesakan, Tuhan akan berikan kelegaan. Amin. Katakan, di dalam kesesakan, amin, Kau beri. Di dalam kesedihan, Kau beri apa? Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah menyingkirkan segala kegelapan. Haleluya. Fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Say, oh, oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Haleluya. Nyanyikan lagu ini dengan imanmu tuh. Ya, kita mau nyanyikan lagu ini dengan iman. Kita mau katakan di dalam kesesakan. Cek, dalam kesesakan Kau beri apa? Kau beri kebahagiaan. Di dalam kesedihan, Kau beri penghiburan. Kasih-Mu tak menyingkirkan segala kegelapan. Haleluya. Membawa damai dan sukacita. Oh, Kau telah ubahkan
sahabat kita, amin. Tidak pernah meninggalkan kita, amin. Haleluya, sekali lagi kasih tepuk tangan yang dahsyat, kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan, selalu beserta dengan kami. Haleluya. Semua pasti udah tahu lagu ini, kita mau katakan sama-sama. Hey! Hidup yang ku pilih membuatku berarti karena siapa? Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, dapat lakukan apa? Perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jauh-jauh di sisiku. Sumber kuatku. Haleluya. Hidup yang ku pilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Amin. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Mari katakan kita sama-sama, karena apa? Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jauh-jauh di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Kaulah sumber kami Tuhan, segalanya bagi kami Yesus. Dialah sahabat kita, pribadi yang gak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Semuanya boleh sama-sama kita katakan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kau yang sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jauh-jauh di sisiku. Are you ready? Yesus, Kaulah sahabat. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Sumber. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jauh-jauh di sisiku. Sumberku.
Sungguh Tuhan, Engkaulah sahabat kami, Engkau gak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu berada bersama dengan kami Tuhan. Dan di bulan ini ketika kami belajar Tuhan tentang doa, ketika kami belajar Tuhan untuk berhubungan dengan Engkau ya Bapa, kami tahu Engkau mendengar setiap doa kami. Engkau mengetahui segala kebutuhan kami dan kami gak perlu takut Tuhan. Sebab aku ini miliknya Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab aku ini milikmu. Aku di dalam hatimu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Katakan dengan hatimu, sebab aku ini milik. Sebab aku ini milikmu. Tak ku pertahankan hidupku agar kehendakmu. Kerjakanlah dalamku. Katakan dengan iman. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan peluku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakan kami Tuhan, dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu. Sebab aku ini milikmu. Aku di dalam hatimu. Kasih setiamu yang menghidupkanku Tuhan. Sebab aku ini milikmu. Tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milikmu. Aku di dalam hatimu. Kasih setiamu yang menghidupkan. Kerjakanlah dalamku. Haleluya, Yesus Tuhan. Biar terjadi kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami Yesus. Kami miliknya Engkau Tuhan. Oh yeah.
kita. Mari kita angkat hati kita, serahkan pada Tuhan. Haleluya. Sebab aku aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku bertahan biar kehendakmu, kerjakanlah jalanku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkanku Tuhan. Kerjakanlah jalanku, biar kehendakku, biar kehendakku, biar kehendakku, biar kehendakku, biar kehendakku, kerjakanlah jalanku. Haleluya. Biar bukan apa yang kami mau Tuhan, tapi biar apa yang Engkau mau yang terjadi dalam hidup kami. Karena Engkau terlebih tahu apa Tuhan yang terbaik. Terima kasih ya Bapa, inilah hidup kami Tuhan. Saat ini kami buka hidup kami untuk Kau ubahkan setiap kami. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan yang terbaik yang bisa kami berikan ya Tuhan. Kiranya Engkau pakai ya Tuhan setiap yang kami berikan ini bisa menjadi perluasan kerajaan-Mu ya Tuhan. Dipakai untuk pekerjaan tangan-Mu Tuhan di atas muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Selamat memberi. Shalom saudara sekalian, selamat pagi, selamat bersuka cita dalam rumah Tuhan. Pagi hari ini, saudara siap diberkati Tuhan. Dan Bapak ada satu kunci yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan sebentar kita akan menggunakan kunci itu untuk menikmati semua perjanjian Bapa, semua berkat surgawi yang akan dilimpahkan kepada kita semua. Yuk kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami semua. Dari hari ke hari dalam minggu ini, kami boleh nikmati kasih sayang Tuhan. Dan disinilah kami berada, siap menikmati berkat-Mu yang luar biasa. Memohonkan pertolongan Tuhan untuk kami semuanya, baik kami yang ada di gereja onsite, maupun para pemirsa YouTube yang menonton
melihat khotbah ini, ibadah kami di rumah, pada saat bekerja, pada saat di perjalanan, pada saat santai, pada saat yang bagaimanapun juga. Kami tahu Allah kami adalah Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun kami mendengar firman Tuhan dan roh Tuhan bekerja, di sanalah kuasa Allah akan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua peralatan yang kami pakai. Urapi semuanya, berkati semuanya, kami pulang sebentar membawa sesuatu yang baru, yang berbeda seperti pada waktu kami datang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku sekalian, pada pagi hari ini, kita tiba di minggu terakhir dalam bulan Juni. Kita tahu dalam bulan Juni ini saudara, khotbah berseri. Yaitu bulan ini adalah bulan doa dan kehidupan orang Kristen. Kita semua sudah dilengkapi dengan berbagai segi dari kehidupan doa ini. Pada minggu pertama, kita sudah mendapatkan doa dan kekhawatiran. Kemudian selanjutnya, kita perlu bertekun dalam doa. Kemudian doa di saat kesukaran. Kemudian yang keempat, doa dengan keyakinan. Dan pada pagi hari ini ditutup dengan doa ucapan syukur. Doa ucapan syukur. Apa pula itu? Itu adalah kunci bagi kita semuanya saudara. Dan tema firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul kuasa dan peranan pengucapan syukur. The power and the role of thanksgiving. Pada pagi hari ini setelah kita mendengar firman Tuhan, baik saudara di tempat sini di rumah Tuhan, on site, maupun saudara pemirsa YouTube. Kita semua diharapkan bisa memahami dan menikmati kuasa dan peran ucapan syukur dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tidak ada celah bagi iblis untuk masuk mengacaukan kita, menarik, mendistorsi fokus kita kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ayat Mas pada pagi hari ini terdapat di dalam Mazmur 100 ayat yang keempat. Mazmur 100 ayat yang keempat. Ayat ini berbunyi demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Simple banget ayat ini. Hanya demikian. Saya pun membacanya. Saya perlu bertanya beberapa kali Tuhan, ini ayat mesti dijelaskan apa. Tetapi kata kunci yang pertama adalah masuklah. Masuklah. Masuklah dalam hari yang baru, masuklah dalam minggu yang baru, masuklah dalam bulan, dalam tahun yang baru. Masuklah mulai dalam usahamu, masuklah dalam rumah tanggamu, masuklah dalam rencana saya Tuhan. Apa saudara? Ada dua di sini. Masuk melalui pintu gerbang, bukan hanya di situ. Yesus berkata, akulah pintu. Bukan masuk melalui pintu gerbang saja, cukup sekian begitu buka pintu gerbang, kita masuk dan sudah di situ. Tidak. Ada lagi yang kedua, ke dalam pelatarannya. Saya cari apa ini pelataran itu apa sebenarnya. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana dikatakan itu ruang utama. Kalau di pengadilan itu courtnya. Hanya itu, terus gimana? Kita lihat saudara, jadi ada dua hal. Masuk pintu gerbang dengan apa? Nyanyian syukur. Kemudian bukan hanya di situ. Bukan hanya kita buka pintu kita melalui Yesus. Yesus adalah pintu kemudian sudah selesai. Tidak. Ke dalam pelatarannya, ke dalam ruangan yang sesungguhnya. Dengan apa? Dengan puji-pujian. Kemudian
bersyukur kepadanya, dan terakhir pujilah namanya. Saya masih bingung, pelataran ini jadi untuk kita tuh bagaimana? Kita menghadapi segala sesuatu, saya memulai. Terus mau apa? Loh kan sudah mengucap syukur, Tuhan terima kasih, Tuhan sudah menolong saya, Tuhan sudah memberkati saya. Hanya demikian? Tidak saudara. Saya cari terjemahannya dalam The Message. Dalam The Message dituliskan demikian, enter with the password, thank you. Make yourselves at home, talking praise, thank him, worship him. Nah, kalau dua ayat ini dijejerkan, ini saling menjelaskan satu dengan yang lain. Ya, dalam LAI, Lembaga Alkitab Indonesia atau Alkitab yang kita punya, dan The Message, ini saling melengkapi dan indah sekali. Oh, ini toh maksudnya. Lihat, dalam bahasa Indonesia Alkitab kita di sana ditulis, masuklah melalui pintu gerbangnya. Masuklah melalui pintu gerbangnya. Di dalam The Message jelas sekali artinya. Enter, masuk. Kita nggak sembarang masuk kan. Kita mau buka HP aja ada passwordnya atau passcode-nya atau PIN, personal identification number atau nomor sandi. Kita semua ada, enter, mau bikin apapun. Saya buka HP saya, saudara buka HP saudara, sudah bayar pakai debit, kredit, semua ada passcode-nya. Untuk bisa menikmati apa yang ada di dalam. Di dalam Tuhan pun demikian. Enter with the password. Jadi kita tahu semua, kita mengiring Tuhan, kita mengundang Tuhan masuk dalam hidup saya, rumah tangga saya. Ada passwordnya, ada kata sandinya, ada kata kuncinya, yaitu apa? Ucapan syukur. Kita biasanya udah ribet banget ini. Urus ini. Tuhan ya Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya berdoa dengan yakin di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian. Atau kita pagi-pagi bangun, Tuhan berkati saya, ini. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, amin. Begitu, Tuhan liur, Tuhan bingung. Anakku ngomong apa ini, dia minta, amin. Hah? Tuhan belum mengerti kita doa amin. Bukan begitu saudara. Kita tahu sekarang, enter with the password. Masuklah melalui pintu. Yesus adalah pintu. Melalui apa saudara? Dengan apa? Ucapan syukur. Thank you. Kita mulai dengan berkata, Tuhan terima kasih. Aku mengucap syukur. Engkau Allah yang luar biasa yang selalu menolong saya. Kemudian ke dalam pelatarannya kita masuk lebih lanjut. Kita sudah undang Tuhan. Kemudian gimana? Kita lupa semuanya? Tidak. Di dalam terjemahan The Message berkata, setelah kita enter, make yourselves at home. Saya bertanya pada saudara, kenapa suami, kenapa engkau sebagai istri, kenapa engkau sebagai orang tua, kenapa engkau sebagai anak gak betah di luar rumah, pengen cepat pulang ke rumah, kenapa? Sebab ada yang menunggu di sana. Di dalam rumah kita itu tinggal di dalam house itu building. Tapi home itu adalah suasana kehangatan, begitu kan? Kita ketemu, hai ma, hai papa. Hai anak-anak gimana semua, baik semua, kita bersenda gurau, kita saling menguatkan, saling menghibur, saling ketawa dan apapun. Itu maksudnya, make yourselves at home. Dalam kehidupan sehari-hari, amat penting bagi kita untuk menikmati home ini. Kehangatan di dalam keluarga, bagaimana di dalam Tuhan. Kita diri sendiri sebagai kunci. Kemudian ada komunitas keluarga, ada komunitas pekerjaan, ada komunitas sidang Jumat. Kita feel at home di sini. Kenapa? Kita bisa bertukar pikiran, kita memuji nama Tuhan. Talking praise, kita bersyukur kepadanya. Bukankah itu yang kita lakukan setiap minggu? Pada setiap ibadah kita bersyukur kepada Dia. Apalagi? Dan memuji namanya, worship him. Mari saudara, suasana kita sehari-hari yang kita nikmati kehangatan dalam keluarga, sekarang di dalam Tuhan pun demikian. Tuhan terima kasih, aku tidak percaya kepada Tuhan yang kaku.
Pada Tuhan yang datang kita dengan formal banget, tidak saudara, tidak sama sekali. Sama dengan anak saudara, waktu kecil. Dia tidak berkata, Bapak Yakobus Runkat, ini Henry anakmu. Begitu, tidak, aneh kelihatannya. Ada apa dengan anakku? Apa ada korslet atau apa yang dia bisa begini? Tidak. Hai papa, hai papi, hai daddy, hai mommy. Dan dia memeluk kita, dia merangkul kita, kita pun mendekap dia. Aduh saudara, itulah kita semuanya. Nah sekarang kita lihat. Mengapa ucapan syukur ini begitu penting? Penting sekali. Kenapa? Sebab ucapan syukur ini adalah ide atau Allah yang menginisiasi. Allah yang sebagai inisiatifnya. Allah yang merancangkan ini semuanya. Untuk apa? Untuk kita selalu dekat dengan Dia. Kapan saudara merasa paling dekat dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak? Pada waktu kita saling memuji. Ma, kamu baik sekali. Papa, kamu baik sekali. Tapi kalau berdoa sudah, aduh gak tahu berkata apa. Saya cuma berkata Tuhan, aduh Tuhan baik pisan. Kadang-kadang ngomong bahasa Sunda, Tuhan teh bager pisan. Tuh, kerasa sekali itu saudara. Engkau memuji Tuhan. Dan firman Tuhan berkata apa? Tuhan kita adalah Allah yang maha bahagia. Dia amat bersuka cita. Kalau kita anak-anaknya datang, bersandar, mengandalkan Dia, berharap kepada Dia. Nah mari kita lihat. Mari kita lihat apa sebenarnya yang terjadi sampai keluar ide ini. Atau sejarahnya dari ucapan syukur ini. Enggak ujuk-ujuk ada pengucapan syukur, tidak. Ini dimulai dari ide Allah sendiri. Kita lihat dalam peristiwa di Taman Eden. Waktu manusia ada di Taman Eden. Taman Eden itu artinya hadirat Allah. Bayangkan Adam, Hawa dan Allah. Aduh bertatap muka bersuka cita. Tetapi apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi? Iblis datang. Iblis datang. Padahal Tuhan udah pesan-pesan di dalam Kejadian 3. Di dalam Kejadian 3 ayat 3. Apa yang dikatakan Allah kepada Adam dan Hawa? Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Jangan makan ataupun raba. Nanti kamu mati. Ingat ya, ada bahwa nanti kamu mati. Mati ini saudara, artinya dipisahkan. Dipisahkan dari hadirat Allah. Nanti kamu terpisah dariku. Allah berkata. Loh, Allah kan maha kuasa. Masa tidak bisa mengatur manusia untuk selalu taat? Saudara sekalian, kita mempunyai hak asasi. Kita bukan robot, kita manusia. Nah, apa yang terjadi saudara? Aduh, iblis datang. Iblis datang dan menyampaikan kebohongan. Itu adalah kebohongan yang pertama yang ditulis di Alkitab. Sekaligus dosa yang pertama yang terjadi. Apa itu? Di dalam ayat yang keempat. Di dalam ayat yang 4 di sana dikatakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Aduh. Iblis tidak peduli dengan kematian jasmani. Tetapi iblis peduli, menjadi concern utama dari iblis adalah kematian rohani. Yaitu terpisah dari hadirat Allah. Seperti dia, iblis sudah terpisah dari hadirat Allah. Nanti kita lihat bagaimana Lucifer ini saudara. Begitu, waduh hebat sekali liciknya dan sebagainya. Nah, ular berkata, kamu tidak akan mati. Kamu tidak akan terpisah dari hadirat Allah. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Padahal manusia dijadikan serupa dan segambar Allah kan. Kemuliaan Allah ada di sana. Tapi begitu memutar-mutarkan, mencekokin sampai apapun, kalah kedua manusia ini. Kenapa? Kamu tahu seperti Allah, tahu akan yang baik dan yang jahat. Dengan lain perkataan,
Intinya adalah iblis menekankan kepada Adam dan Hawa, engkau tidak cukup dengan keadaanmu ini. Kalau sudah merasa tidak cukup, tidak ada ucapan syukur lagi. Karena tidak ada ucapan syukur lagi berarti pandangan kita tidak lagi tertuju kepada Tuhan. Selama saudara selalu mengucap syukur, selama itu pula kita berada di dalam hadirat Allah. Sudah lihat? Mulailah pikirannya kacau dan akhirnya dia melihat begitu hati tidak punya ucapan syukur. Wow, kalau begitu ada yang disembunyikan Tuhan dari kita berdua. Kemudian ayat ke-6 dikatakan apa? Perempuan itu melihat. Waduh. Begitu dia tidak mengucap syukur, begitu dia menerima kebohongan dari iblis. Bahwa dia tidak cukup, bahwa engkau tidak cukup dengan keadaanmu, engkau tidak cukup dengan suamimu, dengan istrimu, dengan pekerjaanmu, dan jadilah segala macam dosa. Perempuan ini melihat apa saudara? Apa mereka tidak lihat pohon itu dan buahnya apapun? Mereka tiap hari lihat, tidak masalah, itu biasa. Tetapi begitu mereka tidak mengucap syukur, wanita ini melihat apa saudara? Baik untuk dimakan. Pertama. Kedua, sedap kelihatannya. Ketiga, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Aduh saudara, begitu kita tidak mengucap syukur, maka dosa menjadi indah. Hati-hati saudara. Begitu kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan, kita merasa aku kurang. Aku ingin seperti tetanggaku, aku ingin seperti dia, aku ingin seperti situ. Aku tidak mau dengan istriku yang sudah tidak lagi seperti aku harapkan. Aku tidak mau lagi dengan suamiku yang aku anggap selama ini sebagai Arjuna. Dan sekarang sudah Kimildi, sudah hamil abadi, atau apapun saudara. Iblis mulai membisikkan. Dia lihat semua itu menjadi indah. Lalu ia mengambil buah. Dari buahnya dan dimakannya diberikan pada suaminya bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Perhatikan saudara. Kalau iblis dia merasa bahwa tipuannya berhasil. Ini dipakai sebagai modus operandi dari iblis. Kalau manusia yang ada di dalam hadirat Allah bisa kalah oleh karena saya membohongin dia, oleh saya menipu dia sehingga dia tidak mengucap syukur. Nah, aku akan lakukan itu kepada manusia, yaitu kita semua di perjanjian baru. Kita lihat, di perjanjian baru tulis apa saudara? Di perjanjian baru. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging. Kemudian apa lagi? Keinginan mata dan keangkuhan hidup. Dan keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Persis sekali seperti yang iblis nipu manusia. Kita lihat saudara. Rekam jejak siasat iblis. Ya. Kita lihat di dalam tadi Kejadian 3 ayat 6 dan 1 Yohanes 2 ayat 16. Dalam Kejadian 3 ayat 6, wanita ini melihat buah itu bagaimana saudara? Baik untuk dimakan. Itu adalah keinginan daging kita kan? Nafsu, apapun nafsunya. Nafsu menjadi kaya, nafsu seks yang tidak tertahankan, apalagi semuanya. Ingin menonjol, sombong dan sebagainya. Sama kan? Kemudian apa lagi? Selain baik untuk dimakan. Sedap untuk dilihat. Keinginan mata. Aduh tertahan. Mata orang menirakus pisan. Pingin lihat ini, pingin melakukan ini, pingin berbuat ini. Kemudian apa lagi? Yang selanjutnya. Menarik hati. Karena memberi pengertian. Apa itu artinya? Sombong. Saya tidak perlu lagi Tuhan. Itu kan keangkuhan hidup. Jadi saudaraku sekalian, hati-hati dengan kita semua dalam mengiring Tuhan. Hati-hati.
Iblis mengincar kita, bukan ini sekedar cerita di perjanjian lama, tetapi sekarang kita hadapi ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah kita lihat, Lucifer kok begitu hebat sekali. Kita lihat mengenai Lucifer ini, yuk kita mengenal dia. Malaikat pemusik yang jatuh. Lucifer adalah satu dari penghulu malaikat, yaitu Gabriel, Michael, dan Lucifer. Kemudian Lucifer ini adalah malaikat yang diurapi. Malaikat yang diurapi untuk menjaga tahta Allah. Dia berada di sekeliling tahta Allah, tidak jauh-jauh kemana-mana. Lucifer ini yang memimpin pujian penyembahan di sekitar tahta Allah. Dan dia bukan hanya memimpin aja, dari dirinya keluar musik. Waduh hebat sekali. Dari mana kamu tahu? Firman Tuhan. Kita akan lihat sebentar betapa hebatnya Lucifer ini. Luar biasa indahnya, bahkan paling indah. Tetapi dia tidak puas. Lucifer jatuh dalam dosa kesombongan. Nah kita lihat kesombongan apa sih dari Lucifer ini. Wah begitu kita tahu kita bisa terpesona sendiri. Waduh segini hebatnya. Nah kita lihat di dalam Yesaya saudara. Di dalam firman Tuhan bahasa Indonesia ini kita tidak menemukan kata-kata Lucifer. Tetapi yang di sana ditulis bintang timur, putra fajar, itu yang ditulis. Nah ayat ke-12 dari Yesaya 14 di sana dikatakan, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan, engkau sudah dibuang, dicampakkan ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Lihat kesombongannya dan lihat apa dosanya. Waduh saudara, serem banget. Dosa ini tidak Lucifer tunjukkan dengan demonstratif sekali, tidak. Tapi lihat ayat yang 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu. Jadi dia berkata dalam hati dia. Apa saudara? Lihat dosanya. Aku hendak naik ke langit, ke satu. Kedua, aku hendak mendirikan tahtaku. Mengatasi bintang-bintang Allah. Yang ketiga, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Kemudian yang keempat, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Dan kelima, waduh ini saudara, yang kelima ini. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Klimaksnya di sini. Iblis tidak mau, aku hanya duduk berada di samping takhta Allah. Aku mau menyamai. Sekali lagi, iblis tidak mengadakan tindakan-tindakan yang demonstratif. Tidak. Tetapi berkata dalam hatinya, baru niatannya Allah sudah tahu dan dia dicampakkan. Saudara? Wow, Lucifer ini mempunyai pengaruh yang luar biasa. Ya. Lucifer ini mempunyai pengaruh yang luar biasa. Sangat berpengaruh, paling indah, bahkan sangat indah dari semua malaikat. Dan bukan itu saja, bukan dia mulia saja, tidak. Tetapi di dalam tubuhnya terdapat 3 alat dasar musik. Wah, apa saja saudara? Kita lihat musik yang pertama. Ya, dalam Yesaya 14 ayat 11. Di sana dikatakan, ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu. Jadi dia dicampakkan, ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu. Dan bunyi gambus-gambusmu. Dan bunyi gambus-gambusmu. Jadi bukan hanya kemuliaannya, tetapi di sana dituliskan bahwa dia itu punya alat musik, semua dihancurkan. Kemudian ulat-ulat dibentangkan sebagai lapak tidurmu dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Dalam
NKJV, New King James Version. Di sana dituliskan, bunyi gambus-gambusmu adalah sound and the sound of your strings instrument. Saudara-saudara, strings instrument artinya ini adalah alat musik petik atau senar. Ini yang pertama, saudara. Waduh, mau kurang apa lagi ini? Si Lucifer ini begitu hebat sekali, tetapi dia tetap tidak puas. Nah, kemudian kita lihat. Sebelum kita masuk ke alat musik yang lainnya, saudara. Kita lihat bagaimana dia di Taman Eden. Dia di Taman Eden ini, saudara. Dalam Yehezkiel 28 ayat 13, di sana dikatakan, engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh dengan segala batu permata. Saudara, ini tubuhnya terdiri dari batu permata yang mahal, yaitu apa? Saya cari dong, ini batu-batu ini bagaimana? Batu yaspis merah, krisolit, yaspis hijau, permata, pirus, krisopras, nefrit, lazurit, batu dara, dan malakit. Saya cari semua, lihat aja saudara. Saya cari harganya berapa ini. Waduh, 11 juta, 10 juta, 20 juta. Mahalnya, dan itu ada dalam tubuh Lucifer. Bayangkan saudara, bagaimana indahnya dia. Dan kita lihat alat musik selanjutnya apa saudara. Dalam Yehezkiel 28 ayat 13, masih alat yang sama. Batu-batu ini tatakannya, tempat tatahannya, apa saudara? Diperbuat. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Jadi keindahan dari Lucifer ini baik batu permata semua dan alat-alat musik itu diberikan pada waktu dia diciptakan. Nah, dalam NKJV dikatakan dengan tempat tatahannya ini adalah the workmanship of your timbrels and pipes. Timbrels ini adalah alat musik pukul. Yang kedua, tadi senar. Sekarang alat musik pukul, drum, tamborin, ya, and pipes. Nah, pipes ini alat musik yang ketiga, yaitu alat musik tiup. Ya, aduh saudara, kurang apa lagi? Dia sudah begitu mewah, begitu luar biasa. Dan kita lihat 3 alat musik ini yang dipasang pada waktu malaikat ini diciptakan. 3 alat musik dalam tubuh Lucifer. Pertama alat musik petik, yaitu gambus dalam Yesaya 14 ayat 11. Nanti di rumah saudara lihat lagi video ini, saudara mencamkan, aduh bagaimana luar biasa malaikat yang tidak tahu diri. Alat musik petik, alat musik pukul, dan alat musik tiup. Di dalam Yesaya 14 ayat 11, di sana dikatakan dengan gambus-gambusmu. Ini adalah string instrument atau senar, yaitu gitar, selo, harpa, kecapi, itu contohnya saudara. Ya, kemudian alat musik pukul dalam Yehezkiel 28 ayat 13. Di sana dituliskan the workmanship of your timbrels. Your timbrels and pipes. Timbrels ini alat musik pukul atau ketuk. Contohnya adalah drum, tamborin, kendang. Ya. Nah, kemudian yang ketiga alat musik tiup di ayat yang sama, Yehezkiel 28 ayat 13. Di sana dikatakan tempat tatahannya, wadahnya dari semua keindahan batu-batu ini adalah pipes, yaitu alat musik tiup. Contohnya suling, trompet, harmonika, semua alat musik tiup. Saudara, kita lihat inilah berbagai ragam musik, tapi dasarnya ada 3. Jadi dia bisa memuji, memuliakan Tuhan dengan keindahannya dan semua terkagum-kagum. Tetapi sayang, dia tidak
pernah mengucap syukur. Dia dicampakkan ke dalam dunia ini. Dan apa yang terjadi saudara? Dia mau menipu saudara. Apakah Tuhan tidak bisa membuat kita semua? Engkau adalah orang-orang penyembah. Manusia dibuat dari bahan dasar debu. Dan kehidupan dari Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Apa yang Tuhan lakukan bagi manusia yang dibentuk serupa dan segambar Allah? Apa saudara? Bentuk tubuh yang indah. Dan Tuhan memberikan pita suara di kita. Vocal cord. Memberikan pita suara sehingga saya bisa berkata-kata, saudara bisa mendengar sebab ada pita suara. Kemudian apa lagi? Pada waktu kita bersuara, kita berbicara, itu oleh karena ada tabung trachea kita saudara. Keluarlah suara itu. Dan selanjutnya, alat pukul apa? Dengan tangan kita bisa bertepuk tangan. Waduh, sempurna banget. Dan apa yang firman Tuhan berkata? Bapa mencari sekarang penyembah-penyembah yang menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran, yaitu saudara dan saya. Kita beri kemuliaan bagi dia. Sudah luar biasa sekali. Jadi pakailah pita suara kita, pakailah pipe trachea kita, tenggorokan kita untuk keluarkan suara memuji Tuhan dan tangan kita bertepuk untuk Dia. Kalau firman Allah berkata, Bapa mencari, Father is seeking a true worshippers. Bapa mencari penyembah-penyembah, yaitu saudara dan saya. Mari saudaraku sekalian, kita sadar akan hal ini. Bahwa kita perlu mengucap syukur. Coba lihat saudara. Dalam Yohanes 4 ayat 23. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian, yaitu saudara dan saya. Jadi mari kita pakai suara kita untuk mengeluarkan kata-kata pujian dan bukan sebaliknya. Kata-kata kesel, menyangkal Tuhan, gak senang, tidak puas, tidak. Tetapi kita akan berkata, Tuhan terima kasih. Aku menggunakan alat musik yang tadinya ada di Lucifer, sekarang ada dalam diri saya. Dengan kata-kata pujian. Dengan kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan tepukan tangan, kita mengangkat tangan, kita bertepuk tangan. Makanya bebas sekali kita menyanyi, memuji Tuhan, memuliakan Dia. Itu adalah kita memuji nama Tuhan. Sebab Engkaulah saudara dan saya yang dicari Bapa untuk menyembah Tuhan. Nah kita lihat, dalam perjanjian lama bagaimana? Jadi Bapa menginginkan sekali agar manusia kembali dan Tuhan turun. Melalui, kita lihat saudara, dari perjanjian lama, hadirat Allah turun itu bagaimana saudara? Ditandai dengan elemen-elemen tertentu, turun pada waktu dan tempat-tempat tertentu juga. Dengan proses-proses yang ditetapkan, memenuhi persyaratan yang diharapkan, lambang kehadiran dan penyertaan Tuhan. Dan semua musuh dikalahkan. Jadi Allah menekankan, kalau sudah baca di perjanjian lama, hadiratku turun. Artinya kita bertatap muka kembali, ada di tengah-tengah orang Israel melalui prosesi-prosesi tertentu. Nah tabut perjanjian ini merupakan lambang bahwa hadirat Allah ada. Dan di mana tabut perjanjian itu dibawa, mereka menang. Dan kita bangga sekali. Kita tidak seperti mereka di perjanjian baru. Wah, kita lihat di perjanjian baru ini. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Supaya aku ada di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu. Sebagai contoh kemah suci. Sebagai contoh segala perabotnya. Demikianlah harus kamu melakukannya. Dan kalau kita di perjanjian baru bagaimana saudara? Kita dalam hadirat Allah. Setelah engkau menerima Yesus sebagai juru selamat, Tuhan terima kasih, engkau adalah juru selamatku secara pribadi. Maka
Dia ada, dia selalu hadir. Tiap jam dalam 24 jam, tiap hari dalam 7 hari, dan tiap bulan dalam 1 tahun. Artinya terus dia ada selama-lamanya. Dan iblis tidak dapat membatalkan kehadirannya. Kita menikmati hadirat Allah. Nah, hadirat Allah ini apa sih? Hadirat Allah ini adalah countenance to countenance. Atau face to face. Atau muka dengan muka. Saudara, iblis tidak bisa menghalangi, iblis tidak bisa menghindarkan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi iblis bisa mengalihkan kita untuk tidak memandang dia, untuk tidak mengucap syukur. Jadi beda kehadiran dan hadirat. Kehadiran itu ada Allah hadir di sini saat ini. Tetapi masalahnya kita menikmati hadiratnya atau tidak. Loh, jadi apa ini maksudnya? Biasanya kita suka berkata demikian kan, atau kita dengar orang berkata, aku tidak merasa hadirat Tuhan di kebaktian itu. Rasanya garing sekali. Loh, tidak merasa hadirat Tuhan. Loh, Allah juga hadir, setiap saat dia hadir. Setiap saat dia hadir, saudara-saudaraku sekalian. Tetapi kita yang tidak mau mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu mari setiap pagi kita bangun pagi dan berkata, Tuhan, aku minta roh hikmat dan wahyu untuk aku mengerti akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu menjadi pewahyuan bagi saya. Maka saat itulah engkau merasakan, aduh Tuhan ini hadirat luar biasa. Aku bertatap muka dengan Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, mengucap syukur ini membuat kita yakin bahwa Tuhan bersama dengan kita. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Di sana dikatakan, tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Kudus diam di dalam kamu? Saudara, tahukah saudara? Atau mulai sekarang mari kita sadar, kita tahu bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Tempat Roh Kudus berdiam di dalam kita. Dan pada saat kita tahu bahwa Tuhan bersama kita, kita mengucap syukur kepada Dia. Kita memulaikan segala sesuatu dengan mengucap syukur pada Tuhan. Kita tahu kita tengah berhadapan dengan Tuhan. Saudara membaca firman Tuhan dan firman Tuhan itu berbicara kepadamu. Engkau tengah berhadapan dengan Tuhan. Engkau berada di hadirat Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, kehadiran Allah tidak bisa dihindarkan oleh iblis. Tapi apa yang iblis bisa lakukan? Pandangan kita dialihkan. Kita mengucap, kita mengomel, kita mengumpat. Aduh Tuhan kok begini. Kita tidak mengucap syukur. Artinya engkau tidak mengarahkan lagi matamu kepada Tuhan. Tapi engkau mengarahkan pada masalahmu. Dan pada saat itu engkau tidak ada dalam hadirat Tuhan. Padahal Tuhan ada. Sayang saudara ya. Nah, jadi kita lihat saudara, dalam hal ini mari mengucap syukur iman kita diteguhkan. Waduh, ada contoh yang bagus sekali. Dalam Kejadian 22 ayat 5. Di sana dikatakan, kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku bersama anak ini akan pergi ke sana. Maka kami akan sembayang. Kami akan sembayang. Sembayang ini dalam bahasa aslinya adalah todah atau worship with thanksgiving. Menyembah dengan mengucap syukur. Inilah kehidupan Abraham. Dia selalu mengucap syukur walaupun Allah berkata korbankan anakmu. Dia tetap mengucap syukur. Dia tahu Tuhan pasti akan menolong dia. Dan lihat saudara. Kata-kata imannya itu keluar. Dan kata-kata dia selanjutnya adalah kami akan sembahyang. Sesudah itu kami. Bukan aku saja. Karena anak ini kan sudah diminta sama Tuhan. Kami berdua. Kami akan pergi sembahyang. Dan kami akan kembali. Artinya apapun yang terjadi Tuhan pasti menolong. Saudara. Wow. Luar biasa. Kita tahu itu. Kita penuh dengan ucapan syukur. Akan amat sulit engkau jatuh dalam dosa. Engkau selalu mengucap syukur.
itulah kata kunci untuk masuk menikmati Tuhan. Maka kita akan merasakan bagaimana Tuhan menolong kepada kita semua. Dengan mengucap syukur ini akan berdampak pada anak cucu kita. Saudara? Jadi ceritanya demikian. Waktu peristiwa, Raja Daud berkata, "Hei Nabi Nathan, coba tolong doakan kepada Bapa, kepada Tuhan." Itu loh, saya rasa gak enak sekali. Masa tabut perjanjian, lambang kehadiran Tuhan, ada di kemahku, sedangkan aku duduk di takhta kayu aras yang luar biasa mewahnya. Aku pengen membuat tempat, jadi Daud berinisiatif untuk membuat tempat khusus bagi tabut Allah. Dia rindu untuk selalu dalam hadirat Tuhan. Dia mengucap syukur bahwa Tuhan menolong dia. Saudara, bukan Daud yang membangun bait Allah, tidak. Dia hanya berinisiatif, tetapi Tuhan amat menghargai Daud. Lihat apa yang dikatakan firman Tuhan kepada Daud dalam 2 Samuel 7 ayat 16. Di sana dikatakan, keluargamu dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Dan apalagi, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Keluarga dan kerajaanmu artinya kerajaanmu akan kokoh terus sampai sekarang. Kemudian tahtamu itu berbicara tentang siapa? Yesus. Dari Daud terakhir, puncaknya adalah Yesus lahir. Oleh karena Yesus dikatakan Yesus anak Daud. Saudaraku sekalian, ini Tuhan katakan kepada Daud, kamu, keluarga dan kerajaanmu, satu, kokoh. Kedua, tahtamu kokoh. Sudah selesai. Tapi kita lihat 300 tahun kemudian. Ya, 300 tahun kemudian. Apa yang terjadi? Raja Hizkia. Dari Raja Daud ke Raja Hizkia. Itu ada berapa belas keturunan, saudara? Dan itu kira-kira 300 tahun. 300 tahun kemudian. Tetap orang yang mengucap syukur. Anak cucunya diberkati Tuhan. Oh saudara, indah sekali. Imanmu kepada Tuhan. Ucapan syukurmu selalu kepada Tuhan, bukan hanya berdampak pada dirimu, tetapi pada anak cucumu. Sehingga firman Tuhan berkata, anak cucu orang yang berharap pada Tuhan tidak akan meminta-minta sedekah, tapi sebaliknya memberi pinjaman. Itu terjadi pada Raja Hizkia. Dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 34 dan 35. Nanti saudara baca di rumah lagi ini ya, saudara lihat dan saudara baca. Dan aku akan memegari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku. Dan oleh karena Daud. Oleh karena aku dan oleh karena Daud. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai-bangkai orang yang mati belaka. Aduh saudara, kita lihat. Hanya dengan satu kunci, enter with the password. Thank you. Masuklah dengan satu kata kunci, satu kalimat kunci. Mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kalau kita mengucap syukur, kita ada dalam hadirat Tuhan. Kalau kita mengucap syukur, kita sulit sekali jatuh di dalam dosa. Kalau kita selalu mengucap syukur, kita kuat. Dan kita bisa berkata, aduh Tuhan, terima kasih. Aku memberi syukur kepadamu saat ini. Dulu saya tidak mengerti Tuhan. Tetapi sekarang kau buat aku mengerti. Kau singkapkan mataku pagi hari ini, pada saat saudara menyaksikan video ini, Tuhan mensingkapkan matamu dengan kasih Tuhan. Yang tidak pernah aku pikirkan selama ini. Sungguh Engkau menyediakan semuanya, bukan untuk saya saja, tetapi untuk anak cucu saya. Diberkati Tuhan, turunanmu akan diberkati oleh karena Engkau yang mengucap syukur. Waduh saudara. Indah sekali, luar biasa. Sekarang Engkau curahkan berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Saudara sekalian,
Bukan artinya saya menekankan kita perlu berkat-berkat. Tidak, itu adalah janji Tuhan. Tuhan mengatakan, aku melimpahkan kasih karuniamu dan anugerah kebenaran. Kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan sekarang. Dan berikutnya, dari satu berkat ke berkat yang lain kita terus menikmati oleh karena kita selalu mengucap syukur. Oleh karena itu, kita sebenarnya akan menyanyi sama-sama dan semua wali singer kita akan berdiri semuanya. Kita akan menyanyi sama-sama satu lagu. Katakan ini dengan sepenuh hati. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya aku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima katakan lebih keras lagi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dulu kami tidak mengerti Tuhan,
Tetapi sekarang Engkau mensingkapkan mata rohani kita semuanya. Kami sadar sekarang Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan mulai saat ini kami mau ada dalam hadirat-Mu. Engkau hadir di setiap musim kehidupan kami. Tapi sekarang kami lebih dari itu, kami merasakan hadirat Tuhan. Dimanapun kami berada, ada hadirat-Mu di sana. Firman-Mu selalu berbicara kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dan kami memulai dalam minggu yang baru ini dengan mengucap syukur. Dan kami tahu hadirat-Mu menyertai kami semuanya. Berkati anak-anak-Mu semuanya Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Dan Roh Kudus akan berbicara lebih lanjut dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon semuanya ini. Amin. Silakan duduk saudara. Ada beberapa pengumuman yang memerlukan perhatian kita semua ya. Silakan saudara menikmati pengumuman. Kembali kita berdiri semuanya, kita tutup kebaktian ini dalam berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami tahu sekarang ada rahasia, ada kata sandi, ada password, ada passcode. Yaitu mengucap syukur, dan kehidupan kami ditandai dengan ucapan syukur. Dan kami akan merasakan hadirat Allah menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapa, berkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Sepanjang pekan ini apapun yang kami akan kerjakan, Tuhan berkati semuanya. Bagi akan berlibur atau pulang berlibur, Tuhan berkati semuanya. Bagi akan ada pengobatan, operasi itu apapun juga, Tuhan tolong semuanya. Berkati juga gembala sidang dan Ibu Pak Yanto dan Ibu yang akan kembali besok di Bandung. Tuhan tolong semua dan saudara-saudara kami akan bepergian atau pulang, Tuhan tolong berkati. Demikian pula pada saat ini Tuhan. Sebagaimana sidang Jumat berdoakan buat hamba-Mu pada saat operasi yang lalu. Demikian pula pada saat ini kami dengan satu hati berdoa untuk Pak Samuel yang besok akan dioperasi. Operasi yang cukup besar. Tapi kami tahu kuasa-Mu tidak berubah. Tuhan akan memimpin tim dokter yang akan mengoperasinya. Sehingga mulai dari premedikasi, operasi, recovery, pemulihan, semua berada dalam pimpinan Tuhan saja. Dan dari kehidupan Pak Samuel, demikian pula kami yang mengalami berkat Tuhan, dari kehidupan kami semua akan keluar pujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua juga memberkati negara bangsa kami. Tuhan pimpin semuanya, sehingga peralihan pimpinan negara bisa berlangsung dengan baik, pilkada akan berlangsung pun dengan aman. Dan tidak pernah suatu apapun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa semuanya untuk semuanya ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah akan memenuhi hidup saudara. Berkat Allah akan memenuhi keluarga saudara. Kehidupan berkat Allah akan memenuhi kesehatan saudara. Dan berkat Allah akan memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah saluran berkat bagi sesama. Jadilah saksi, jadilah terang dan garam dimanapun saudara berada. Dan milikilah hidup berkemenangan dimanapun saudara berada. Dan akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, pulanglah engkau dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa